Halo para pecinta RC Adventure, welcome back to RC Gasm. Hari ini kita akan mengulas RC budget tapi fiturnya melimpah, HBR 1011 versi 2 New Upgrade 2025. Apakah HB Toys bertobat? Mengingat banyaknya trouble dari seri HBR 1001 Bronco. Mari kita review dan uji RC-nya. Siapa tahu tobatnya setengah-setengah kayak yang nonton. By the way, RC ini kita beli di importir mainan, toko RC lengkap dan termurah di tanah, air, udara, semua dah pokoknya. Jangan lupa follow Shopee dan Tokopedia-nya. Kenapa RC ini cukup spesial? Ya, karena kata website HB Toys begini nih. Kemasan dari RC ini biasa aja dan nggak ada yang spesial. Cuma detail-detail dari spesifikasi RC ini. RC ini RTR ya bro, ready to run, sudah langsung dapat baterai. Nah gitu dong, walaupun Li-ion. Oke, mari kita gas. Di dalam box kita mendapatkan manual book. Kita juga mendapatkan tools untuk membuka RC ini, hook dan kabel charger. Dan ini dia remote-nya. Udah nggak pakai remote lawak KW yang kemarin. Udah di-upgrade menggunakan Dambo RC X10E. Mantep, ini dia unitnya. Buset, ternyata ganteng. Walaupun Lexan, tapi kesannya Pertalite premium wah. Pada bagian grill depan, kita mendapatkan grill 7 slot ikonik khas Jeep. Mantep dah, ini Rubicon banget. Di frame dengan angry lamp menambah kesan sangar dari RC ini. Dan kalian pasti lihat ini, winch. Kita dapat winch yang mereknya winch. Mantep sekaligus ngaco. Winch ini hidup ya guys, kita bakal bahas nanti. Dan pada bagian bumper kualitasnya tergolong biasa saja. Bahannya agak lembut, jadi perhatikan bagian ini ketika bermain. Untuk hood, RC ini sudah Rubicon banget. Kita juga dapat wiper dan proporsi kaca depan itu ideal dengan kaca samping. Ada snorkel di sini, kesannya sedikit ringkih. Dan yap, kita dapat LED bar yang dipasang dengan mount yang berada di samping. Tentu LED bar ini sudah terinstall dengan baik. Ada 20 model lampu, nanti kita coba. Dan untuk fender, kualitasnya biasa-biasa saja. Dilengkapi dengan lampu sein yang menyala, fender ini menambah kesan scale dari RC ini. Pada bagian samping, kita mendapatkan spion. Bisa dilipat dong. Door handle dan axle pintu yang menyatu dengan bodi. Proporsi jendela yang ideal dan yap, pada versi New Upgrade ini kita mendapatkan figur. Pakai helm wah, lumayan lah daripada nggak ada. Dan untuk interior itu biasa saja dan nggak ada yang spesial karena RC ini Lexan. Pada sisi kiri kita mendapatkan 2 jerrycan dan 1 skop. Menariknya skop ini metal wak, bukan boti. Dan pada bagian samping kita mendapatkan tangga lipat. Tentu tangga ini berfungsi guys. Dan nggak lupa footstep yang kalau kamu injak pasti patah. Ya, footstep ini plastiknya lembut banget. Dan pada bagian belakang kita mendapatkan aksesoris lampu belakang. Nggak tahu aku namanya ini. Dapat ban serep, lampu sen yang cakep banget, dan bumper belakang yang kualitasnya malah lebih bagus daripada bumper depan. Nah, untuk roof rack mending kalian lepas. Kualitasnya jelek, penyok-penyok wak. Ini roof rack bawa diri sendiri aja nggak sanggup, gimana mau bawa barang. No! Pada bagian ban dan suspensi, RC ini menggunakan ban 120 mm dengan pola persis HBR versi lama, tapi komponnya malah makin keras. Jadi tugas pertama kamu setelah beli RC ini ialah mengganti ban dan velg. Velg berukuran 1,9 inch dan tentunya belum bedlock, masih di lem cok. Untuk suspensi, RC ini menggunakan metal oil shock dengan tinggi 90 mm dari bal to bal. Jadi suspensi ini jelas bisa dipakai, nggak perlu di-upgrade pada bagian ini, aman deh. Sekarang mari kita buka RC ini.
RC ini sudah clipless ya guys, jadi nggak perlu repot lagi untuk membukanya. Tinggal tekan 4 tuas ini dan angkat. Kesan pertama saya waktu melihat kit dari RC ini ialah kabel. Isinya kabel semua. Tapi ada kabar baiknya nih, modul lampu sudah menggunakan pin standar. Gak seperti versi lama yang menggunakan pin putih besar khas Cina. Modul lampu ini menggunakan mekanisme lamp control communication seperti ini. Usahakan untuk melapisi receiver ini dengan kutek, karena yang waterproof cuma ISC-nya. Pada bagian ISC, RC ini menggunakan ISC Haoying 1060 brushed waterproof. Iyap, selain kitnya yang cloningan Traxxas, ISC-nya juga cloningan Hobbywing. But ISC ini nggak kaleng-kaleng, feel-nya justru smooth. Smoothnya bukan hanya di medan rata, tapi juga di medan yang memiliki banyak obstacle. Dan ISC ini bunyinya nggak berisik. Satu lagi guys, ISC ini drag brake-nya bisa diatur melalui remote. Gokil banget. Fitur simple tapi bermanfaat agar bevel gear gardan kita jauh lebih awet. Mantep dah. Pada bagian gearbox, RC ini juga nggak banyak peningkatan. Masih menggunakan basic dari kit lama. Seluruh gear sudah berbahan hardened metal, itu klaim HB ya guys. Hanya saja spur gearnya masih berbahan plastik. Jangan lupa untuk di-grease. Gearbox ini memiliki fitur dual speed, low dan high gear. Fitur yang secara instan bikin RC ini bisa dibawa trailing dan dibawa ugal-ugalan. Nah, ketika ugal-ugalan, RC ini menawarkan fitur open dan lock diferensial depan belakang. Jadi RC kamu lebih stabil ketika ngebut dan lebih mampu memilih traksi ketika off-road. Mengejutkannya lagi, ketiga mini servo ini, mini servo dual speed dan mini servo diferensial depan belakang, gak ada gangguan sama sekali. Ini improvement yang bikin kita para pemula happy. Pada bagian motor, RC ini sudah dilengkapi dengan motor 550 brushed 13T. Dengan adanya mode low gear, RC ini justru enak ketika dimainkan di medan off-road. Jika kalian ingin bermain lumpur, silakan tutup lubang pada motor untuk menghindari RC kamu mati di tengah lumpur. Tapi, konsekuensinya motor kamu jadi lebih panas dan beresiko rungkat. Mengganti motor ke Fusion SE sepertinya sudah sangat ideal dengan RC ini. Sedangkan untuk bagian servo, sepertinya perlu di-upgrade. Ya, servo ini sudah metal gear dan waterproof, tapi torsinya cuma 6 kilo. Ketika posisi terjepit, RC kamu nggak bakal bisa belok. Servo ini terletak di sasis, jadi otomatis RC ini menggunakan panhard. Pada bagian sasis, RC ini jelas sudah menggunakan sasis metal, sedangkan gardan RC ini menggunakan portal axle. Jadi tentu kamu lebih luwes ketika bermain di medan off-road, khususnya yang berbatu. Gardan ini juga sudah full metal dan bearing. Sebaiknya segera grease gardan kamu, karena ketika kamu membeli RC ini, seluruh gear belum terlumasi. Pada bagian kopel, RC ini menggunakan kopel dari versi lama. Awet nggak? Awet. RC HBR 1001 saya udah setahun lebih kopelnya aman. Minus dari shaft ini adalah shaftnya di baut mati. Jadi kalau kamu mau buka kopel ini butuh effort yang lebih dari sekedar obeng wak. Dan pada bagian link rod kita mendapatkan 3 link di bagian depan dan 4 link di bagian belakang.
Tenang, link ini sudah metal dan end rodnya juga keras. Skid plate berbahan plastik keras, jadi ini aman banget dan bisa dipakai. Sedangkan untuk bahan plastik dari kit ini biasa-biasa saja, gak terlalu bagus dan gak terlalu jelek. Untuk remote, HB New version ini sudah menggunakan Dumbo RC. Untuk mengaktifkan winch, kalian cuma perlu memutar tuas ini. Praktis. Sedangkan channel ini untuk mengganti low gear ke high gear. Jika indikator ini menyala, berarti kamu sedang di mode high. Dan untuk diferensial gardan bisa diatur melalui tombol ini, yang kiri untuk gardan depan dan yang kanan untuk gardan belakang. Jika indikatornya menyala, berarti RC kamu sedang dalam kondisi lock. Nah, ini dia fitur lampunya. Untuk mengaktifkan lampu, kalian cukup menggeser tuas ini. Tuas pertama, lampu dalam kondisi mati, sedangkan kedua, lampu dalam mode Angel Eyes, dan yang ketiga, seluruh lampu ini menyala. Sedangkan channel ini untuk mengatur lampu LED bar. Ada 20 mode, dari model maco sampai model odong-odong. Dan channel ini untuk mengganti mode lampu ke mode strobo atau mode alay. Remote ini juga memiliki fitur steering trim, pengaturan radius belok, sensitivitas throttle, dan throttle trim. Mendapatkan remote Dumbo X10e ini menambah value dari RC ini. Overall, RC ini good for money dengan lebar 24,7 cm, panjang 56 cm, tinggi 25 cm, dan wheelbase 313 membuat RC ini nyaman untuk dimainkan. Dan jangan lupa, kita sudah dapat fitur dual speed transmission, differential open dan lock, dan elektronik yang mumpuni. Feel mainnya enak walaupun masih brushed. Untuk sementara, kita nggak bakal upgrade elektronik RC ini karena masih worth to play banget. Gimana menurut kamu? Apakah tertarik dengan RC ini? Jangan lupa like video ini, komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan atau mau share pengalaman kalian dengan RC ini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video unboxing dan review RC lainnya. See you on the next one. Goodbye.